Silakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, agak sedikit terlambat karena tadi ada urusan sebentar. Sekarang, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali atau online kembali untuk kembali mempelajari sejarah atau perkembangan fikih di dalam agama Islam. Adapun pembahasan yang telah kita bahas sudah sampai mana? Oh ya, sudah sampai Imam Abu Hanifah ya. Imam Malik, Ustaz. Imam Malik ya. Ya, kita baru mulai kepada pembahasan Imam Malik. Sebelumnya kita ulang sedikit tentang Imam Abu Hanifah. Siapa nama beliau? Nu'man bin Sabit bin Zuti ya. Wa huwa min ahlil Faris. Beliau bukan orang Arab, tetapi orang Ajam. Beliau sendiri yang bukan orang Arab, dari kalangan 4 imam madhab, yang mana beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Kemudian tumbuh ya, kemudian sampai bisa menjadi atau mengeluarkan fatwa-fatwa dengan akal beliau yang cerdas. Kemudian meninggal pada tahun 150 Hijriah ya. Kemudian kita mengetahui syuyukhnya ada beberapa, nggak banyak ya. Ada Hamad bin Sulaiman ya, Hamad bin Sulaiman. Ada An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, walaupun secara tidak langsung. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. An-Nakhai ini belajar dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi gurunya beliau Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian murid-murid beliau ada beberapa. Yang paling terkenal ini ada 5. Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf ini terkadang dia pendapatnya berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah ya. Pendapatnya berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapatnya berbeda dengan pendapat gurunya sendiri. Itu Abu Yusuf. Kemudian Asy-Syaibani. Kemudian Zafar Az-Zuhail, bin Zuhail, Daud, Talibi, Asad. Dan usul mazhab beliau tidak menggunakan, atau maksudnya sedikit menggunakan sunnah, sedikit menggunakan hadis. Kenapa? Karena sedikitnya hadis yang sampai kepada beliau. Jadi banyak menggunakan Al-Quran. Kemudian tasaddud fi qubulil hadis, bukan tidak menggunakan hadis, maksudnya sangat sulit untuk menerima hadis karena banyak hadis dhaif ya. Terkadang beliau sangat pilih-pilih hadis, maksudnya yang benar-benar sahih yang diambil. Kenapa? Karena di situ di zaman beliau lagi tersebarnya banyaknya hadis-hadis dhaif yang datang dari luar Mekah Madinah ya, termasuk yang di Kufah banyak hadis dhaif atau hadis-hadis palsu ya. Kemudian mengambil perbuatan sahabat atau fatwa-fatwa sahabat ya, karena itu dekat dengan beliau. Kemudian banyak mengambil kias, tawasuk fil kias, jadi banyak kias ya. Contohnya tentang masalah air. Siapa yang udah belajar fikih tentang air? Sudah sering ya?
Karena pelajaran fikih kan awal-awalnya membahas tentang air ya, tentang toharoh ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma' idza balagal ma' qullatain lam yahmil khabas." Nah, siapa yang pernah dengar hadis ini? Belum ada yang pernah dengar? Gak ada yang pernah dengar? Ya, Belum saat belum. udah. Siapa yang pernah dengar? Belum saat belum. 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 Ya, padahal ini hadis tentang air ya. Air kan biasanya dibahas di awal-awal. Belajar fikih itu ada pas SMP ya. Idza kana al-ma'u qullatain atau idza balagal ma' qullatain lam yahmil khabas. Ya, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila air itu mencapai 2 kullah atau 2 kullah ini takaran pada zaman Nabi Muhammad Oh, sallallahu alaihi udah. Ya udah ya. pernah Udah saat. Ya. Nah, 2 kullah maka dia tidak mengandung kotoran. Nah, di sini para ulama termasuk 3 imam mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan takaran terhadap yang mana itu air banyak atau air sedikit itu adalah 2 kullah. Ketika tidak mencapai 2 kullah, maka dia masuk kategori air yang sedikit. Ketika telah mencapai 2 kullah, maka dia masuk kategori air yang banyak. Akan tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah karena beliau tidak menggunakan hadis ini ya, atau tidak sampai kepada beliau hadis ini, beliau menggunakan kias. Bahwasanya beliau hanya menggunakan ra'yu ya. Jadi yang untuk membatasi yang mana air yang qalil atau air kasir, beliau mengatakan bahwasanya untuk mengetahui itu air banyak ketika berada di sebuah bejana, maka harus digetarkan air yang di sisi ujung sampai getarannya itu, sampai gelombang dari getarannya itu berjalan sampai harus ke ujung sebelah ujung yang satunya. Ketika gelombangnya tidak sampai, maka itu air kasir. Ketika sampai berarti itu air qalil. Akan tapi ini salah, kenapa? Karena beliau tidak menggunakan hadis. Padahal sudah ada hadis yang mentakar antara air banyak dan air sedikit, yaitu hadis qullatain. Contohnya seperti itu ya, beliau tidak atau tidak sampai kepadanya hadis. Contohnya lagi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, boleh nggak nikah tanpa wali? Siapa yang bisa jawab? Boleh nggak nikah perempuannya nggak pakai wali? Enggak, Cat. Boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Udah belajar fikih nikah? Belum ya, kelas 11? Belum, Masih fikih sholat. Belum. Iya, jadi kan kalau nikah perempuannya harus pakai wali, baik itu bapaknya, Wali. kalau bapaknya nggak ada, siapa? Saudaranya. Nah, di sini Saudara bapaknya. di sini menurut Imam Abu Hanifah nggak perlu perempuan pakai wali. Padahal 3 imam mazhab selain Imam Abu Hanifah, salah satunya Imam Ahmad, misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan wajibnya harus, bahkan itu syarat sahnya nikah, perempuan itu harus pakai wali. Yang salaman kepada suami Wali. nanti itu siapa? Kan wali. Nah, menurut Imam Abu Hanifah nggak perlu pakai wali. Padahal sudah ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak boleh seorang nikah, bahwasanya nikahnya nggak bakal sahih ya, nggak bakalan sah kecuali wali. dia pakai wali. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah bilang boleh nggak pakai wali? Karena belum sampai hadis ini kepada beliau. Jadi beliau memakai kias. Kalau jual beli saja akadnya boleh nggak pakai wali. Perempuan kalau kalau beli pulpen atau jual pulpen kan nggak perlu pakai wali. Nah, begitu juga nikah. Jadi beliau menyamakan, mengkiaskan, itu dia maksudnya. Nah,
Kenapa? Karena hadis la nikah illa biwali itu belum sampai ke telinga beliau. Nah, jadi pendapat beliau di sini salah ya. Nah, bukan marjuh lagi, bukan tidak rojih, akan tapi jelas salah karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, kemudian beliau mengambil bil istihsan. Istihsan itu mengambil yang mana baik, yang mana lebih baik. Ya, itu dia tentang usul mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian menyebarnya mazhab beliau kebanyakan di sebelah barat ya, termasuk di Turki dan seterusnya. Kemudian ada tingkatan-tingkatannya, ini cukup kita ketahui saja. Ada tingkatan mujtahid ya, yang dia bisa mengeluarkan pendapat sendiri ya, seperti Abu Yusuf tadi saya katakan. Kemudian ada yang dia mujtahidnya tetap mengikuti Imam Abu Hanifah ya, seperti At-Tahawi ya, Az-Zarkashi ya, Al-Qurahi ya. At-Tahawi ini yang menulis kitab Aqidah At-Tahawiyah, Kemudian ada yang hanya bisa mentakhrid hadis, ada tobakoh yang hanya bisa mentarjih, ada tobakoh yang hanya bisa taklid ya, dan ada tobakoh yang nggak bisa membedakan perkataan. Nah, itu dia tobakoh pada mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kitab-kitabnya banyak sudah kita baca ya. Mustalah Hanafiyah tidak terlalu perlu, akan tapi kita baca saja ya. Ada Syekhon. Syekhon ini kok biasanya Syekhon ini maksudnya apa? Kalau di kitab-kitab hadis biasanya apa? Syekhon ini maksudnya apa kalau di kitab-kitab hadis? Pernah baca kitab hadis? Siapa yang pernah baca kitab Sahih Bukhari? Ada yang pernah? Bukan Arba'in Belum, Ustaz, belum. An-Nawawiyah aja. Sahih Bukhari. Enggak pernah? Baca sekedar aja, Belum, Ustaz. Ustaz. Iya. Pernah dengar lafadz Syaikhain? Enggak pernah? Enggak, Ustaz. Enggak, kurang ngerti soalnya, Ustaz. Atau di kitab-kitab yang musnad. Maksudnya Syaikhain itu kalau di dalam hadis maksudnya imam atau Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Karena dua kitab ini yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Jadi Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, ketika ada hadis yang keluar dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, maka itu jelas sahih, enggak perlu diperiksa. Nah, akan tapi di kitab Imam Abu Hanifah atau di kitab mazhab Hanafiyah, Syaikhain ini bukan Imam Muslim atau Imam Bukhari, akan tapi Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf ya. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, karena dua ini adalah pembesar dalam mazhab atau ketua ya. Ibaratnya ketua sama wakil ketua lah di mazhab Hanafi ya. Dan begitu juga ada Torofan, ada Akhiran, ada Sahiban, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada mazhab Al-Malikiyah ya, yaitu Imam Malik. Nama beliau Imam Malik ini udah dibahas ya? Baru mau dibahas atau udah dibahas? Baru mau dibahas kayaknya, Ustaz. Baru mau ya. Jadi kita mulai sedikit. Bahwasanya Imam Malik ini adalah, nama beliau adalah Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, jangan kebalik. Kalau Anas bin Malik siapa? Sahabat ya, sahabat. Kalau Malik bin Anas itu adalah Imam Malik bin Anas bin Malik ya, bin Anas bin Malik. Jadi kakeknya Malik lagi, kemudian bin Abi Amir ya, Al-Asbahi Al-Hamiri ya, yang mana beliau dari Yaman. Nama beliau adalah Abu Abdillah, Imam Darul Hijrah. Maksudnya Darul Hijrah itu apa? Madinah. Kenapa? Karena Nabi hijrah ke sana, maka dibilang Darul Hijrah. Darul Hijrah itu Madinah, bukan Mekah ya. Beliau adalah salah satu imam yang 4, yang mana walada wa nasya'a wa tufiya bil Madinah. Beliau lahir, kemudian tumbuh, kemudian sampai meninggal di Madinah. Yang mana beliau sangat sholaban, sangat berpegang teguh dengan di dalam agama beliau ya, yang mana jauh dari fitnah pemerintahan. Karena banyak ulama-ulama yang dekat dengan orang-orang pemerintahan, yang mana nanti ketarik ke sana, jadi tidak atau jarang atau sedikit semakin sedikit memperhatikan ilmu. Kemudian beliau
perintah ya. Wasya bihi ila Ja'far Amul Mansur Al-Abbasi lama wala imaratul Madinah fadaraba syaitan ya in khala'at laha katfahu fakana ba'daha yasdulu yadaihi fi salatihi liza zanal maliki annahu sunnah au huwa masyru'. Ya, dia di sini beliau pernah diperintah oleh Ja'far ya. Pada Ja'far ini orang dari dari kerajaan ya, yang mana beliau berada di kerajaan Abbas atau dinasti Abbasiyah, yang mana dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur ya. Beliau pernah diperintah ya di sini untuk menjadi khalifah, bukan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi qadhi, akan tapi beliau tidak mau ya, sampai beliau dihukum dan dipukul sampai tangan atau pundak beliau ini sakit ya, cedera. Maka beliau terkadang sholatnya itu sadan atau tangannya tidak disedekap karena sakit pundaknya. Maka itulah dia tentang Imam Abu Hanifah sampai terakhir tidak disuruh menjadi qadhi, akan tapi disuruh untuk membuat kitab hadis ya, membuat kitab hadis yang bernama Al-Muwatta ya. Wasal Al-Mansur an yusannif kitaban ya yuwati'uhu linnas tauti'atan wa tahmilun nas alaihi fawadu Al-Muwatta ya. Kemudian beliau yang menulis kitab, yang mana ini kitab yang pertama hadis sebelum Al-Kutubu Tis'ah ya. Yang pertama adalah Muwatta ya. Muwatta itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik ya, yang mana di dalamnya ada hadis-hadis yang sahih dan ada hadis-hadis yang dhaif ya. Siapa yang sudah tahu Kutubut Tis'ah? Siapa yang sudah tahu Kutubut Tis'ah? Kitab hadis itu kan, Ustaz? Iya, coba dari pertama siapa yang bisa Bukhari, menyebutkan? Ustaz kasih nilai Muslim. kalau menyebutkan lengkap. Ntar Coba Ustaz. siapa? Torik, Nabil. Sunan Abu Dawud, Yang dari Sunan yang Ibnu pertama, Majah. dari yang pertama, dari yang paling sahih. Oh, Bukhari Muslim Sahih. Ya. Bukhari Sahih Muslim. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Ya. Sunan Tirmizi. Ya. Sunan Tirmizi. 5. Berapa? 5, Sat? Satu lagi, sunannya ada 4. Tadi sahihnya ada 2, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sunannya ada 4. Sunan Daruqutni. bukan. Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Sunan An-Nasa'i, At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Nasa'i. Ya. Ya, 5 lah, Sat. Ya, terus 6 lah. Ya, 3 lagi ya? 3 lagi apa? Muwatta. Nasa'i, Ya, Muwatta Tirmizi. ini. Muwatta dia masuk ke urutan ke Imam. setelah Sunan. Kenapa? Karena banyak hadis beliau yang tidak, maksudnya ada yang tidak sahih. Jadi banyak juga yang sahih, tapi banyak juga yang tidak sahih. Maka itu diurutkan ke urutan ke-7. Akan tapi untuk penulisnya atau yang pertama ditulis adalah Muwatta. Kemudian 2 lagi apa? Sunan Ad-Darimi ya. Sunan Ad-Darimi ini tidak seperti Sunan 4 yang sebelumnya ya, ini dia tidak terlalu menjadi rujukan, maka ditaruh di akhir. Kemudian Mustadrak ya, Mustadrak. Nah, ada 9. Kadang orang menghafal 6 aja, kadang menghafal 9.
Satu lagi Ustaz, enggak Ustaz? Enggak, sampai 9. Kan tadi Ini udah Muwatta. 4, udah 2, kemudian tambah 4 jadi 6. Kemudian Muwatta, terus Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi, kemudian Mustadrak. Oh, Mustadrak. Ya, 9 ya. Itu dia. Kemudian beliau mendengar hadis dari siapa? Ada dari Az-Zuhri. Ya, Zuhri ini seorang tabi'in. Az-Zuhri, kemudian Nafi Maula Ibnu Umar. Nah, Nafi Maula Ibnu Umar tabi'in juga, ya. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah karena lahir pada abad atau pada tahun 90-an, maka beliau adalah tabi'ut tabi'in. Karena beliau masih hidup bersama tabi'in. Dan beliau mengambil fikih dari Rabi'ah bin Abdurrahman, ya, atau Rabi'ah Ar-Ra'i. Ada namanya Rabi'ah Ar-Ra'i ya, kelas 12. Ya, Rabi'ah ini dia adalah seorang sahabat Bang yang Sahak mana tuh. beliau adalah ahlul fatwa, ya, sangat Imam Malik. pintar dalam berfatwa. Kemudian beliau meninggal pada tahun berapa? 179 Hijriah ya. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah ya. Sebelum meninggal Imam Malik juga mengajarkan ilmu beliau kepada beberapa ulama. Ya, sudah. Sedikit lagi ya. Ya, sedikit lagi kepada beberapa ulama, ya. Di antaranya Muhammad bin Dinar, kemudian Abdul Aziz bin Abi Hazim, kemudian Utsman bin Isa, kemudian Abdurrahim Khalid Al-Iskandariyah, kemudian Abdurrahman Al-Qasimi. Ya. Dan untuk insyaallah untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas usul mazhab di dalam mazhab Al-Malikiyah yang dicetus oleh Imam Malik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi